khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Untuk apapun situasi kita akan tetap mendukung FPI, kita mendukung gerakan dari Komando Petamburan. Takbir! 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 Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina, dan ini bukan baru pertama kali. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir! Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal jihad. 3 kata pemanggil untuk tegakkan ibadah. Semangat untuk menegakkan kemenangan, merebut kemenangan, meraih kemenangan, dan bergerak dengan berjihad untuk urusan yang simultan. Bung kameramen akan membacakan berita untuk kita. Silakan. Baik, Bang Alfian, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan merespon atau menindaklanjuti Komando Habib Rizik. Jadi teman-teman, kemarin atau beberapa hari yang lalu ada buka bersama ya Bung Alfian di Petamburan. Nah, satu momen Bung Alfian diminta untuk sambutan lah ya, menjelang buka puasa atau menjelang Habib Rizik memberikan arahan. Nah, di satu kata Bung Alfian menyampaikan umat Islam memerlukan nih arahan dan komando Habib Rizik. Kemudian langsung disambut arahan atau komando dari Habib Rizik tentang ganyang gerombolan monyet pleret. Nah, ini menjadi satu hal yang sejujurnya Bung Alfian, saya sebenarnya udah tahu yang namanya Fuad Pleret itu, tapi momentum dia menghina salah satu ulama besar menjadi apa ya, dengan kata monyet itu saya baru dengar pas Habib Rizik memberikan arahan. Nah, jadi mungkin di sesi awal ini Bung Alfian mungkin ingin memberikan respon atau dari komandonya Habib Rizik, Bung Alfian. Kedua, beliau terlihat Bung Alfian sangat geram. Nah, ini lagi-lagi Bung Alfian saya melihat begal nasab ini jadi keterlaluan Bung Alfian, berlebihan atau offset. Memang ada habaib yang mungkin kita tidak sepakat dengan beliau, tapi kok jadinya seluruh ulama yang memberikan ilmu Islam ya Bung Alfian, jadi maki-maki terus nih, nggak sehat nih Bung Alfian. Sesi awalnya silakan Bung Alfian. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina, dan ini bukan baru pertama kali. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Sudah, saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir! Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyadari betul posisi saya pada merespon hal ini memang resisten. Beberapa kawan-kawan dekat saya sangat sampai pada tingkat mengeneralisir. Saya tidak sepakat itu. Yang saya sepakat, Habib Rizik adalah salah satu tokoh Islam yang legend, ya, yang melegenda, dan itu harus kita akui. Maka respon pertama, acara yang tadi dibuka omongan oleh Bung kameramen beritanya adalah peristiwa iftar jama'i daripada Front Persatuan Islam
pada tanggal 28 bulan Maret 2025 di Petamburan, yang mana dalam proses itu acaranya sih normatif saja, yaitu buka puasa bersama dan khataman kitab-kitab hadis dan khataman Quran. Dan kemudian memang ada kesempatan dari seorang Alfian Tanjung untuk menyampaikan situasi aktual tentang negeri ini, dan Habib Rizik mengingatkan adanya omongan yang menurut saya kurang patut, dan jelas hal ini kena pasal ya, pencemaran nama baik, karena bagaimanapun menyebut ulama yang punya peran yang luas sampai ke pegunungan, sampai ke pedalaman, sampai ke hutan-hutan, sampai ke desa-desa, yang konon bahwa mereka hanya kenal agamanya guru tua. Dia belum sampai memahami konsep Islam apa dan bagaimana itu diterangkan dengan sangat kronologis oleh Habib Rizik. Jadi respon awal dari saya bahwa bagi yang belum menyimak silakan disimak, karena ada beberapa poin yang disampaikan menjadi argumentasi buat kita, dan saya melihat ini adalah operasi yang sangat kuat dari kelompok pluralisme ya, yang menggunakan gerakan sekularisme, pluralisme, liberalisme, yang mana mereka adalah produk daripada pandangan Zionis internasional dan komunis internasional. Begitu Bung Kamerawan. Baik, Bung Alfian, masuk di sesi tengah. Coba ingin saya bacakan dulu versi Wikipedia ya Bung Alfian. Jadi guru tua itu namanya yang ditulis di sini Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Bung Alfian, atau lebih dikenal dengan guru tua. Beliau lahir 15 Maret 1892 Bung Alfian. Kemudian meninggal di 22 Desember 1969. Bung Alfian baru 2 tahun tuh. Merupakan tokoh pejuang dari Sadah Ba'alawi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam, Bung Alfian. Sepanjang hidupnya, ulama yang akrab disapa dengan guru tua ini dikenal sebagai sosok yang cinta ilmu. Tak hanya untuk diri sendiri, ilmu itu juga dibagikan kepada orang lain. Salah satu wujud cintanya pada ilmu adalah didirikannya Lembaga Pendidikan Islam Al-Khairat, Bung Alfian, sebagai sumbangsih nyata guru tua kepada agama Islam. Nah, Bung Alfian, tersebut oleh Bung Alfian tentang generalisir. Nah, ini saya khawatir nih Bung Alfian, nanti misalkan ada tokoh-tokoh yang muncul dan dia bagus, tetapi dia dari kalangan habaib, khawatirnya langsung disikat gara-gara hanya turunan Arab atau gara Yaman. Ini saya sangat sedih nih Bung Alfian. Nah, kita kan diajarkan oleh guru-guru kita, Bung Alfian sering sampaikan bahwa umat Islam tidak terbatas teritorial ya Bung Alfian. Yeah. Siapapun beliau, siapapun mereka, kalau mereka mengajarkan kepada Islam yang lurus, harus kita ikuti. Siapapun mereka, kalau dia mengajarkan kesesatan, jangan kita ikuti. Nah, mungkin di sesi tengah ada kata kunci yang Habib Rizik sampaikan, sudah sering dilaporkan tapi tidak diusut. Apa karena Kapolrinya seorang Kristen? Bagaimana Bung Alfian? Yang pertama saya ingin dulu mendudukan persoalan diaspora. Secara sosioantropologi, orang-orang Cina sangat bersedia disebut sebagai warga negara Indonesia sebagai kepentingan bisnis dan politik mereka. Tapi mereka tidak mau dianggap bangsa Indonesia. Kenapa saya jawab begitu Bung Kameramen? Berbeda dengan orang Arab. Orang Arab kalau sudah di Indonesia, dia berketurunan Indonesia, dia betul-betul menyatu dengan darah dan air mata mereka. Dan Habib Idrus bin Salim yang dikenal guru tua itu memang seorang ulama yang punya kerja berdakwah dari segala penjuru, terutama di Indonesia bagian timur. Dan beliau sedang diproses untuk menjadi pahlawan nasional. Kok bisanya seorang Fuad Pleret ngomong seperti itu? Dia dapat dari mana? Mesti ada yang ngasih bahan buat dia yang isinya gincu-gincu beracun, yang isinya omongan-omongan yang nggak bermutu, dan memang ini pandangan-pandangan fitnah yang selalu menjadi alat untuk kelompok komunis PKI tahun 1960-an untuk memberikan proses delegitimasi kepada para ulama dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Sekali lagi saya ada dalam posisi bahwa ulama-ulama yang pernah punya peran perjuangan, yang punya kontribusi, yang punya sumbangsih yang sedemikian hebat, lalu dengan enaknya sampai mengeluarkan ayat yang berhubungan dengan monyet dan dialamatkan
kepada beliau, nauzubillah. Dan saya pikir itu sangat siap untuk dihadapi secara hukum. Dan saya pikir mestinya nggak perlu pakai delik aduan. Betul. Itu fakta. Dan artinya dengan adanya fakta yang bisa dilihat dari berbagai media, maka pihak kepolisian harus serta-merta menangkap si orang yang bernama Fuad Pleret ini. Dan saya juga patut menduga orang ini memang punya semangat tersendiri untuk melakukan ini, dan tidak sendirian. Karena dia berada dalam bayang-bayang beberapa tokoh-tokoh yang secara terpisah dengan penampilan yang berbeda, ya kan. Dan ketika dalam pertemuan dengan Aguan, mereka terlihat bercekak-cekikik dan mereka dalam buka puasa bersama, kan kita melihat tuh orang-orang seperti itu. Itu Bung Kamar. Baik, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, tentu dari etnis apapun, dia mau Padang kek, dia mau Betawi kek, mau dia Arab kek, mau dia Cina, selagi dia mengajarkan tauhid ya Bu Alfian, takarub ilallah, kita harus dukung ya Bu Alfian. Dan siapapun dia, mau dia Arab, mau dia Cina, mau dia apapun, kalau dia akhirnya merusak, memecah belah, kita harus lawan itu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, apa arahan Bu Alfian? Atau mungkin sedikit dorongan Bu Alfian terhadap Komando Habib Rizik agar segera Kapolri, Pak Prabowo juga membantu agar ini disuarakan, karena menurut menurut saya Bu Alfian, ini kalau Fuad Pleret dibiarkan Bu Alfian, ini akan sangat merendahkan ulama-ulama kita ke depannya. Dan Bu Alfian kan sering menyampaikan ciri kebangkitan komunis, ciri kebangkitan PKI, sudah tidak dihargai lagi yang namanya ahli ibadah atau ulama. Tidak lagi dihargai orang-orang yang ahli seperti dokter. Sudah tidak dihargai lagi pokoknya yang ahli-ahli jadi. Nah, jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini agar segera ditangkap dan tidak menjadi kebiasaan Bung Alfian menghina ulama. Apalagi kan kita juga melihat ya jadi seolah-olah Bung Alfian menghina ulama itu menjadi hal yang biasa. Ini kan biadab, Bu Alfian. Closingnya silakan, Bu Alfian. Ya, yang pertama saya dudukan dulu buat seluruh pemirsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang dimuliakan di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Iya. Takwa itu ada terminologinya, ada ciri-cirinya, dan itu perlu dibahas dalam forum tersendiri. Nah, sebagai sebuah statement penutup, saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, kita memang sedang berada pada posisi mayoritas yang terus mengalami kriminalisasi. Kita disuruh ngalah melulu dari berbagai hal. Kita punya catatan soal jilbab saja, itu kan baru diperbolehkan di sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan perguruan tinggi negeri. Ya, di perguruan tinggi negeri itu baru tahun 1991. Di kepolisian, Polwan boleh berjilbab resmi dalam dinas itu baru bulan Desember 2015. Padahal kita punya undang-undang dasar sejak tahun 1945. Dan undang-undang dasar kita itu mempunyai pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Jadi artinya yang berhak itu agama yang lain. Sampai ada sebuah daerah kalau sudah menyelenggarakan ibadah agamanya, sampai bandaranya tutup, orang Jumatan nggak boleh pakai speaker, segala macam, itu ada. Tapi kalau giliran kepentingan umat Islam, bisa digeser waktunya. Bisa nggak boleh sholat di lapangan sebagaimana sunnah yang pernah dicontohkan Rasulullah. Betul. Bahkan di lapangan tidak, di masjid pun tidak. Semua orang punya pengetahuan. 2 kali sholat Idul Fitri dan Idul Adha di musim-musim Covid yang nggak jelas itu secara nilai-nilai akar sebab dan akar kebahayaannya menurut Ibu Siti Fadilah Supari. Maka ini catatan buat kita. Maka yang lainnya, kepada seluruh masyarakat muslim, Habib Rizik mengingatkan akan melakukan konsolidasi. Untuk itu mari kita sambut perjuangan umat secara luas agar kita bisa menuntaskan pagar bambu yang ada di lingkar Jakarta Utara dan Tangerang Utara, dan juga berbagai persoalan seperti yang di Rempang, Barelang, Galang, dan berbagai daerah, dan juga berbagai kelakuan-kelakuan orang-orang yang sebenarnya dia bukan orang Indonesia, seperti kasus seorang Cina ya yang mempunyai satu kelakuan mengambil sekitar sekian puluh atau sekian ratus kilogram emas ya, yang kemudian dia dibebaskan dengan alasan-alasan yang sangat profan, yang sangat dangkal, yang sangat tidak masuk akal, dan
jauh dari keadilan dan kepatutan hukum. Maka dari saya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, pahamilah bahwa negeri kita memang terus diobok-obok, terus diuyak-uyak. Maka untuk itu, mari kita melihat dari akar persoalan bahwa negeri ini memang sedang menunggu para patriot-patriot yang siap menjaga kedaulatan dengan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.